Sobat Legal Access, banyak subscriber channel Legal Access yang meminta agar kami membahas tema mengenai perjanjian utang piutang. Dan di video kali ini kita akan membahasnya. Kita akan membahas perjanjian utang piutang. Dan kami juga sudah membuatkan draft perjanjiannya, perjanjian utang piutang. Anda bisa mendownloadnya dalam format Microsoft Word dokumen. Anda bisa mendownloadnya dengan mengikuti linknya di kotak deskripsi di bawah ini. Silakan Anda download dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan utang piutang Anda. Sebuah hubungan utang piutang tentunya mengandung resiko ya. Ada setidaknya dua resiko umum yang biasa kita temuin dalam praktek utang piutang sehari-hari, yaitu debitur atau orang yang berhutang tidak dapat melunasi utangnya. Dan yang kedua, kalaupun debitur ini bisa melunasi utangnya, maka bisa jadi pelunasan itu dilakukan secara tidak tepat waktu. Jadi inilah dua resiko utama dalam sebuah hubungan utang piutang. Yang pertama, gagal bayar atau pelunasannya dilakukan tidak tepat waktu. Dan resiko-resiko ini juga yang biasanya menjadi pertimbangan kreditur, yaitu orang yang akan meminjamkan uangnya, untuk menentukan apakah seseorang bisa diberi pinjaman atau tidak. Secara umum rumus ini juga berlaku atau digunakan di dunia perbankan. Nah, jadi perjanjian utang piutang yang efisien adalah perjanjian utang piutang yang bisa mengeliminir kedua resiko tadi, atau setidaknya bisa menekan resiko-resiko itu semaksimal mungkin. Suatu waktu kami pernah mendampingi seorang klien, seorang direktur perusahaan yang akan memutuskan untuk meminjamkan uangnya kepada rekan bisnisnya. Jadi direktur ini akan bertindak sebagai seorang kreditur. Nah, orang yang akan meminjam uang ini, debitur, adalah seorang yang sudah senior, bahkan sudah sepuh, dan umurnya sekitar 60 atau 70 tahun. Beliau menceritakan bahwa belakangan dia sedang sakit-sakitan dan bisnisnya juga sedang mengalami kemunduran. Dan karena bisnisnya yang lagi mundur ini, maka debitur itu mengajukan pinjaman uang tanpa bunga. Dan untuk meyakinkan kreditur, debitur ini memberikan jaminan berupa sebidang tanah rumah miliknya yang kalau ditaksir harganya kira-kira lebih dari uang yang akan dipinjamnya. Dan debitur ini juga berjanji bahwa uang itu akan dikembalikan dalam 2 bulan ke depan. Nah, setelah memeriksa dokumen sertifikat yang jadi barang jaminan dan menerima saran hukum dari kami, akhirnya kreditur ini pun menyetujui permintaannya, memberikan pinjaman uang tidak besar tapi cukup banyak, tapi dengan syarat uang itu harus dikembalikan tepat waktu karena akan digunakan untuk menjalankan program bisnis dari perusahaan lainnya. Dan untuk memastikan uang itu dikembalikan secara tepat waktu, debitur menyetujui untuk membayar denda keterlambatan. Dia bersedia membayar denda keterlambatannya sebesar 0,5% dari besar pinjaman untuk setiap 1 hari keterlambatan. Dan pada hari itu juga uangnya langsung ditransfer. Dan para pihak, debitur dan kreditur, menandatangani perjanjian utang piutangnya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang mendasari kreditur ini mau meminjamkan uangnya kepada debitur, sementara si kreditur ini tahu bahwa debitur itu bisnisnya sedang mengalami kesulitan, ditambah lagi kondisi kesehatannya yang kurang baik, yang mungkin itu semua bisa menghambat pelunasan utangnya. Tentu saja yang mendasarinya bukan semata-mata karena kenal atau semata-mata karena rekanan bisnis, karena di sini ada sejumlah uang yang dilepas dan itu mengandung resiko. Dan seperti kita tahu bahwa uang adalah alat ukur yang jujur, tidak bisa dibohongi, sehingga perlu alasan yang cukup kuat untuk melepaskannya ke dalam resiko utang piutang. Yap. Pada akhirnya jaminan sebidang tanah itulah yang menjadi alasan kuat bagi kreditur untuk memberikan pinjamannya.
Jaminan ini yang menjamin bahwa utang tersebut akan dilunasi oleh debitur, karena kalau faktanya debitur tidak bisa melunasi utangnya, maka kreditur bisa mengambil barang jaminan itu sebagai pelunasan utang. Dan mau tidak mau, akhirnya daripada debitur ini harus kehilangan aset berharganya, rumahnya misalnya, maka semaksimal mungkin debitur akan melunasi utangnya. Dan ini adalah poin terpenting dari hubungan utang piutang, yaitu debitur melunasi pinjamannya dan urusan di antara mereka menjadi selesai. Dan untuk menjamin debitur ini melunasi utangnya tepat waktu, maka kreditur bisa menuntut adanya denda keterlambatan. Dengan adanya denda ini, sekali lagi, mau tidak mau, debitur akan melunasi utangnya secara tepat waktu. Karena kalau tidak, dia akan mengalami kerugian, yaitu membayar denda. Jadi untuk membuat perjanjian utang piutang yang efisien sehingga utang debitur bisa dilunasi, maka faktor-faktor resiko tadi, kemungkinan debitur gagal bayar atau terlambat membayar atau melunasi utangnya, dapat dieliminir oleh jaminan utang. Misalnya tanah dan bangunan atau rumahnya, atau dengan adanya denda keterlambatan. Masukkan klausul-klausul ini ke dalam perjanjian utang piutang Anda sebagai jaminan terlaksananya seluruh hak dan kewajiban dalam perjanjian utang piutang tersebut. So, kami juga sudah memasukkan kedua klausul itu, jaminan utang dan denda keterlambatan, ke dalam draft perjanjian yang kami buat dan bisa Anda download dengan bebas. Untuk mendownloadnya, sekali lagi silakan Anda ikuti linknya di kotak deskripsi di bawah ini. Anda bisa mendownloadnya dengan bebas dalam format Microsoft Word dokumen dan memodifikasinya untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Tentunya draft perjanjian ini merupakan draft perjanjian yang sederhana, draft perjanjian yang standar, sehingga Anda perlu memodifikasinya lagi dan disesuaikan dengan kebutuhan utang piutang Anda. Demikian informasi dan penjelasan singkat mengenai perjanjian utang piutang ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna ya bagi Anda dalam menjalankan hubungan utang piutang Anda. Salam.